Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Alicia. Perkenalkan, nama saya Liska Firnanda. Perkenalkan, nama saya Ululiani. Perkenalkan, nama saya Selvi. Perkenalkan, nama saya Dea. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang musik kontemporer. KD Bab 3.1 Memahami konsep dan teknik berkreasi musik kontemporer. 4.1 Mempresentasikan konsep dan teknik berkreasi musik kontemporer. KD Bab 4 3.2 Menganalisis karya musik kontemporer. 4.2 Mempresentasikan hasil analisis musik kontemporer. Konsep musik kontemporer. Dalam seni terdapat istilah ear power, ear, atau seni untuk seni dan seni untuk masyarakat. Di dalam musik istilah tersebut juga digunakan beberapa dengan musik populer. Musik kontemporer mempunyai ciri khas sendiri. Kata kontemporer mempunyai makna kekinian atau saat ini. Contemporary dalam bahasa Inggris secara harfiah berarti semasa, sezaman, sebaya, seumur. Definisi istilah kontemporer di Barat, pemahamannya tidaklah sama dengan di Indonesia. Kontemporer di Barat diartikan sebagai suatu sikap menggarap di ujung perkembangan yang digelut. Dengan kata lain, kontemporer di Barat didefinisikan sebagai suatu yang berhubungan dengan perjalanan waktu, sebuah dinamika linier yang melihat dan mengimitasikan kembali pada suatu yang pernah ada, dinilai reaksioner dan tidak sesuai dengan tentuan zaman. Definisi kontemporer di Barat tersebut sedikit berbeda dengan di Indonesia. Kenyataan ini seperti diungkapkan oleh Determek bahwa di lingkungan perguruan tinggi, khususnya mahasiswa kearifan, bahasanya dikenal 3 kategori, yaitu menggarap suatu karya tradisional, mengaransemen baru suatu karya tradisional, serta menggarap musik kontemporer. Musik kontemporer di Indonesia menurut Determek adalah musik baru di Indonesia yang tidak berkaitan dengan tradisi sama sekali. Kriteria dari kontemporer adalah ketidakbiasaan atau suatu bayangan kebebasan sepenuhnya. Kontemporer dianggap sebagai salah satu gaya tertentu. Musik kontemporer secara umum memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Warna bunyi bisa sejenis atau berbagi jenis. 2. Notasi musik hanya dapat dimengerti oleh pemusik karena notasinya ditulis dengan simbol atau tanda. 3. Memiliki improvisasi yang bervariasi mengikuti keinginan dari pemusik. 4. Bunyi dapat berasal dari sumber yang beragam, bukan hanya dari instrumen musik. 5. Jenis tangga nada yang dipakai bervariasi. 6. Jenis birama tidak terpaku pada suatu birama saja. 7. Dinamik dan tempo bervariasi. Beberapa komponis musik kontemporer dunia antara lain Johann Stockhausen dari Jerman, Pierre Boulez dari Prancis, dan John Cage dari Amerika. Adapun komponis musik kontemporer Indonesia antara lain Tony Prabowo dengan beberapa karya komposisi untuk musik teater dan film seperti Yuntang Chun, Yerma, serta Surat untuk Bidadari. Karya Tony Prabowo yang lain adalah Dongeng Sebelum Tidur untuk mezzo sopran dan orkes kamar. Komponis musik kontemporer yang lain adalah Otto Siddhartha dengan karya-karyanya yaitu Saluang II dan Komputer serta Three in One untuk komputer, klarinet, dan perkusi. Ada juga Belinda Listiono dengan karya-karya yaitu Fantasia II
untuk 2 marimba dan alat perkusi yang lain. Fleksibel untuk fluto solo, 2 untuk solo dan klarinet, serta tiring untuk akordeon dan perkusi. Teknik berkreasi musik kontemporer. Berkreasi musik berarti mengembangkan gagasan yang ada pada diri untuk realisasikan dalam bentuk karya musik. Salah satu jenis ciptaan musik adalah komposisi. Komposisi berarti gubahan, susunan, dan karangan. Orang yang mengubah musik disebut komponis, komposer, atau pencipta musik. Komposisi musik merupakan penyusunan suatu karya musik dalam bentuk lagu dan instrumen secara tertulis dan bersifat abadi untuk diperdengarkan, diedarkan, dinilai, dan diapresiasi oleh masyarakat. Kegiatan komposisi merupakan kegiatan membuat lagu melalui tahap dan perencanaan penyusunan unsur-unsur musik menjadi suatu bentuk lagu tertentu, kemudian menuliskannya ke dalam bentuk tulisan musik. Menulis komposisi musik harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Teknik. Berbagai macam teknik berkarya musik antara lain teknik repetisi, teknik variasi, dan teknik kontras. Dalam teknik repetisi, melodi yang sudah ada diulang kembali secara utuh dan digunakan untuk syair yang berbeda. Dalam teknik variasi, frasa melodi pada syair tertentu diulang kembali dengan diadakan perubahan. Perubahan itu dapat secara keseluruhan ataupun sebagian. Perubahan sebagian biasanya terdapat pada akhir frasa. Dalam teknik kontras, frasa melodi pada frasa tertentu diubah sedemikian rupa, sehingga terdengar berlawanan dengan melodi pertama. 2. Prosedur. Berikut prosedur yang dapat Anda lakukan sebelum membuat suatu karya musik. A. Menentukan jenis karya yang akan dibuat. B. Menentukan irama, melodi, dan ekspresi. Irama adalah gerakan yang teratur, yaitu pengulangan birama pada saat yang sama. Melodi diartikan sebagai perjalanan nada dari awal sampai akhir sebuah lagu. C. Menentukan bentuk lagu. Frasering harus jelas, baik frasa yang berupa kalimat tanya maupun kalimat jawab, sehingga memudahkan pendengar memahami isi dan jiwa lagu yang Anda buat. 3. Media. Media yang digunakan dalam musik berupa bunyi-bunyian atau kertas partitur. Media sebetulnya hanyalah suatu alat untuk menyampaikan ide yang telah dikemas oleh seniman agar dipahami maksudnya oleh si penerima pesan. 4. Materi. A. Menentukan melodi lagu. Teknik dalam penciptaan melodi secara garis besar adalah sebagai berikut. 1. Menentukan nada dasar. 2. Menentukan akor. 3. Menciptakan melodi. 4. Menyusun frasa musik. B. Unsur-unsur seni musik. Unsur-unsur seni musik itu adalah suara, nada, ritme, melodi, harmoni, dan notasi. 1. Suara. Suara adalah salah satu cabang dari seni musik dengan menggunakan vokal sebagai media utama untuk berekspresi atau menciptakan keindahan. 2. Nada. Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tunggal tertentu. 3. Ritme atau birama. Ritme adalah pengaturan bunyi dalam waktu. Birama merupakan pembagian kelompok ketukan dalam waktu. 4. Melodi. Melodi adalah serangkaian nada dalam waktu. 5. Harmoni. Harmoni secara umum dapat dikatakan sebagai kejadian dua atau lebih nada dengan tinggi berbeda dibunyikan bersamaan, walaupun harmoni juga dapat terjadi bila nada-nada tersebut dibunyikan berurutan seperti dalam arpeggio. 6. Notasi. Notasi musik merupakan penggambaran tertulis atas musik. C. Ekspresi musik. 1. Tempo. Tempo dapat diartikan sebagai kecepatan ataupun kelambatan lagu yang didengar atau dinyanyikan. 2. Tanda dinamik. Dinamik adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan keras dan lembutnya permainan sebuah karya musik. Selain tanda di atas, masih ada tanda lain yang digunakan untuk menyatakan bahwa suara semakin keras atau sebaliknya, yaitu sebagai berikut. A. Crescendo. B. Decrescendo. C. Diminuendo. A. Analisis makna musik kontemporer. Musik merupakan bagian dari dunia bunyi. Artinya, musik adalah pengungkapan ide melalui seni yang didasarkan pada pengorganisasi bunyi atau suara menurut waktu.
Unsur dasar musik berupa irama, melodi, dan harmoni. Adapun unsur lain berupa gagasan, sifat, dan timbre, yang juga didukung oleh unsur ekspresi serta disusun secara indah. Shishore, seorang ahli psikologis musik, berpendapat bahwa musik memiliki makna sebagai pesona jiwa yang merupakan alat yang dapat membuat seseorang gembira, sedih, semangat, galau, kesal, penuh harapan, riang, tenang, dan damai. Bahkan musik dapat membawa kita seolah-olah mengangkat pikiran serta ingatan kita melambung tinggi sehingga emosi kita melampaui diri kita sendiri seolah gelombang-gelombang di laut lepas. Simbol musik. Seni musik merupakan simbolisasi pencitraan dari unsur-unsur musik dengan substansi dasarnya suara dan nada atau notasi. Notasi sebagai salah satu elemen musik merupakan simbol musik utama yang berupa nada-nada. Melalui notasi kita dapat menunjukkan secara tepat tinggi rendahnya nada. Nada ditulis dengan simbol. Simbol musik dinamakan not. Untuk menulis not atau notasi balok diperlukan garis-garis para nada karena notasi balok biasanya tersimpan pada para nada atau balok not yang terdiri dari 5 garis sejajar. Nada atau not balok yang tersimpan pada garis not balok disebut dengan not garis atau not balok. Adapun not yang tersimpan antara garis dan garis disebut dengan not ruang atau not spasi. Para nada yaitu seperangkat tanda yang terdiri dari 5 garis mendatar. Nada-nada diletakkan pada garis para nada atau di antara 2 garis yaitu disebut spasi. Dalam menghitung para nada atau garis dot balok selalu dimulai dari bawah. Aturan penulisan notasi pada garis para nada adalah sebagai berikut. 1. Bagian kepala notasi miring ke kanan atas. Arah tiang tegak lurus 2,5 spasi. 3. Notasi di bawah garis ketiga, arah tiang ke atas, dan notasi di atas garis ketiga, arah tiang ke bawah. 4. Notasi pada garis ketiga, arah tiang boleh ke bawah atau ke atas. 5. Bendera notasi, baik tangkai ke atas maupun ke bawah selalu ke arah kanan dengan panjang kurang lebih 2 spasi. 6. Beberapa nada dalam satu ketukan benderanya dapat disatukan jika masih dalam satu birama. 7. Apabila garis para nada tidak cukup, dapat menambah garis bantu atau garis penolong. C. Nilai estetis seni musik. Hakikat dari seni musik merupakan simbol dari suatu hasil aktivitas dan kreativitas manusia dalam menjalani kehidupannya. Dan suatu karya seni yang artistik di dalamnya sudah tentu mengandung makna yang bernilai. Realisasi dari nilai-nilai artistik dapat terungkap dalam berbagai bentuk seni, baik tradisional, modern, maupun kontemporer. Untuk seni tersebut diwujudkan melalui musik, tari, rupa, dan teater. Semua wujud seni tersebut memiliki ciri garapan berdasarkan pola-pola yang sudah baku yang berfungsi sebagai presentasi estetis, seperti dalam kegiatan yang bersifat religius, edukatif, sosial, serta ritual yang tertuang melalui berbagai upacara dan berkreasi seni. Seni musik merupakan sebuah konfigurasi gagasan dan kekuatan yang kadang melampaui batas-batas realitas hidup yang ada. Musik merupakan pengejauhan tahan rasa estetis manusia sebagai tuntutan rohaniah akan keindahan. Seni musik dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan estetis, selain dapat dipergunakan dalam berbagai kepentingan budaya mulai dari kegiatan ritual keagamaan sampai kepada propaganda politik dan kegiatan pendidikan. Nilai estetis dalam seni yang merupakan untaian mutiara nilai estetis yang artistik dapat mendekatkan manusia pada nilai-nilai keindahan. Keindahan yang identik dengan estetis dapat terlukiskan dalam bentuk karya seni musik. Keindahan yang ingin dicapai dalam seni musik didukung oleh unsur pokok musik dan unsur penunjangnya, seperti sastra, lagu, dan media ungkapnya. Dari materi tersebut, kita dapat mengambil beberapa manfaat sebagai berikut. Pertama, sebagai komunikasi. 2. Sebagai hiburan. 3. Sebagai sarana pendidikan. 4. Sebagai alat untuk menyebarkan nilai-nilai keagamaan. Orang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan, tetapi mereka dibentuk melalui kesulitan, tantangan, dan kegagalan.
Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.